Yo, what's up teman-teman, balik lagi bersama dengan Bang Karya dalam segmen Ada Apa Ya? Ternyata di Seoul sekarang orang kaya bukan cuma tinggal bareng. Mereka mulai bikin dunia sosial sendiri. Ada sports day khusus penghuni apartemen mewah. Ada komunitas cari jodoh, tapi cuma buat penghuni luxury apartment. Wow. Dan netizen Korea mulai nanya, ini masih sekedar komunitas tetangga atau Korea pelan-pelan lagi bikin kasta sosial baru? Kalau lu nggak terlalu familiar dengan Korea, mungkin kedengarannya agak lebay ya. Lah, emang kenapa kalau tetangga apartemen olahraga bareng? Tapi konteks Korea tuh beda. Karena di Korea Selatan, apartemen bukan cuma tempat tinggal. Kadang itu identitas sosial. Kadang bahkan lebih penting daripada mobil yang lu pakai. Dan beberapa hari terakhir, internet Korea rame banget gara-gara satu acara olahraga antar penghuni apartemen mewah di Seoul. Kelihatannya harmless, cuma main basket, tenis meja, sama screen golf. Tapi reaksinya langsung boom. Ada yang bilang, wah bagus ya tetangga jadi akrab. Tapi ada juga yang bilang, ini bukan komunitas. Ini eksklusivitas orang kaya yang makin terang-terangan. Dan makin digali, ternyata ini bukan kejadian pertama. Jadi ceritanya dimulai dari dua kompleks apartemen super mewah di daerah Sochogu, Seoul. Sochogu daerah gue tuh pas gue tinggal di Korea. Tapi pastinya bukan di apartemen ini ya. Sedih. Namanya Remian One Bailey dan Maple Jai. Itu pelafalan dalam bahasa Koreanya. Buat orang Indonesia yang belum familiar, gue jelasin sedikit. Di Seoul, terutama area Gangnam dan Socho, harga apartemen tuh udah gak masuk akal. Dan dua kompleks ini termasuk simbol upper class housing di Korea sekarang. Menurut laporan media Korea, harga apartemen di sana bahkan sudah melewati 200 juta won per 3,3 meter persegi. Kenapa 3,3 meter? Karena itu adalah standar pengukuran di Korea yang kita panggil ilpyeong ya, satu pyong. Kalau di konversi kasar itu bisa miliaran rupiah cuman untuk area sekecil itu. 2,5 M kali ya. Jadi dari awal aja ini memang bukan apartemen biasa. Tanggal 16 Mei, penghuni Maple Jai mengadakan acara sports festival untuk merayakan 1 tahun sejak mereka mulai tinggal di sana. Ya menurut gue sih layak ya dirayakan. Karena kan apartemen mahal. Kita udah pindah di apartemen mahal sudah 1 tahun di sini. Ayo yeay, semangat kita gitu ya. Nah, acara ini diorganize oleh asosiasi penghuni apartemen mereka. Dan yang bikin rame, mereka mengundang penghuni Remian One Bailey untuk ikut. Acara yang diadakan sebenarnya cukup santai. Ada pertandingan tenis meja antar komunitas hobi, ada screen golf, ada basket juga. Beberapa kegiatan bahkan sistemnya first come first serve. Kalau cuma baca deskripsinya, sebenarnya terdengar kayak acara warga biasa ya. Tapi masalahnya bukan di olahraga itu sendiri. Masalahnya adalah simbolisme di baliknya. Karena banner acara dan poster promosinya mulai tersebar online. Dan wording yang dipakai cukup menarik perhatian. Kurang lebih mereka bilang, hubungan antara dua apartemen ini diharapkan bisa memperkuat image mereka sebagai luxury residential community terdepan di Seoul. Nah, di titik itu reaksi publik mulai terbelah. Ada netizen yang melihat ini positif. Mereka bilang zaman sekarang tuh banyak orang bahkan nggak kenal tetangganya sendiri. Jadi bagus dong kalau penghuni apartemennya ya jadi bangun komunitas. And honestly gue ngerti sudut pandang itu. Karena modern city life memang makin individualistis. Apalagi di Seoul. Jakarta aja gitu, apalagi Seoul. Orang pulang kerja malam, jarang ngobrol sama tetangga. Kadang satu gedung tapi nggak saling kenal. Jadi buat sebagian orang melihat penghuni apartemen punya aktivitas komunitas justru terasa sangat sehat dan sangat baik ya. Tapi kritik yang muncul juga nggak sedikit. Karena banyak orang melihat ini bukan sekedar community bonding. Mereka melihatnya sebagai social club khusus orang kaya. Apalagi Korea sekarang lagi sensitif banget soal isu housing. Harga properti di Seoul udah bikin banyak anak muda frustasi, termasuk gue karena gue masih anak muda. Banyak orang kerja bertahun-tahun pun merasa mustahil beli rumah di area bagus. Jadi ketika muncul berita tentang penghuni apartemen miliaran yang bikin networking antara luxury complex, buat sebagian publik itu terasa tone deaf dan bisa merasa sedikit kurang enak lah ya. Ada netizen yang bilang kurang lebih dengan harga rumah yang udah nggak masuk akal, acara persahabatan kayak gini malah kelihatan seperti pamer kelas sosial. Dan komentar kayak gini cukup banyak yang muncul. Tapi yang bikin isu ini makin menarik, ternyata ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ada pola yang mulai kelihatan. Media Korea lalu mulai mengangkat contoh lain, misalnya Tower Palace, wow, di daerah Dokukdong, Gangnam ya. Kalau lu pernah nonton drama Korea lama tentang orang super kaya
kaya, besar kemungkinan lu pernah lihat kompleks ini. Tower Palace itu udah lama punya image sebagai simbol elite class di Korea. Nah, tahun lalu mereka reportedly membentuk komunitas penghuni yang tujuannya untuk mengadakan social meetup antara pria dan wanita single. Khusus dari lingkungan elit tertentu. Daerah-daerah seperti Apgujeong, Socho, dan area elit lainnya. Jadi bukan dating app biasa, bukan blind date random, tapi networking sosial berdasarkan lingkungan tempat tinggal. Wow. Dan Damian Won Bailey sendiri katanya juga punya komunitas matchmaking serupa untuk penghuni-penghuni luxury apartment di area Gangnam. Di titik ini, diskusinya jadi makin sensitif. Karena orang mulai nanya, kalau pertemanan, networking, bahkan cari pasangan mulai disaring berdasarkan kompleks apartemen, apa itu nggak makin memperkuat stratifikasi sosial? Membedakan kelas ya? Nah, buat orang Indonesia mungkin ini terdengar ekstrim. Tapi di Korea, alamat rumah memang sangat berpengaruh secara sosial. Bahkan dari dulu, orang Korea sering mengasosiasikan daerah tempat tinggal dengan status ekonomi, pendidikan, sampai kelas sosial. Misalnya nih, lu tinggal di Gangnam akan sering diasosiasikan dengan privilege tertentu. Sekolah bagus, akses bagus, networking bagus. Dan karena apartemen di Korea nilainya sangat tinggi, kepemilikan properti akhirnya jadi simbol status yang sangat-sangat kuat. Kadang lebih kuat daripada profesi. Yang menarik di sini adalah fenomena ini sebenarnya bukan cuma soal orang kaya pamer. Menurut beberapa ahli di Korea, ini juga merupakan efek alami dan kapitalisme modern. Yes, we love capitalism, don't we? Tapi ya, sejelek-jeleknya kapitalisme lebih baik daripada komunisme. Betul? Profesor hukum properti dari Kwangwon University bahkan mengatakan bahwa terbentuknya hierarki sosial berdasarkan kekayaan properti itu memang sesuatu yang natural dalam masyarakat kapitalis. Tapi dia juga kasih warning bahwa kalau exclusivity seperti ini sengaja terlalu dipublikasikan, apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan prestige atau value apartemen, itu bisa memperparah polarisasi sosial. Dan menurut gue sendiri, itu poin yang penting banget. Karena kadang masalahnya bukan aktivitinya ya, tapi simbol yang muncul dari aktivitas itu. Karena kalau dipikir-pikirnya tips ya, orang kaya berkumpul dengan sesama orang kaya. Itu sebenarnya bukan hal baru. Di Indonesia juga ada sekolah tertentu, country club tertentu, komunitas tertentu. Tapi di Korea isu ini terasa lebih sensitif karena tekanan ekonomi dan housing crisis mereka lagi berat banget tips. Walaupun di Indonesia sekarang juga lagi susah banget ya buat punya rumah. Generasi muda Korea sekarang banyak yang ngerasa kerja keras aja nggak cukup untuk bisa punya hidup stabil. Jadi ketika muncul gambar-gambar penghuni luxury apartment bikin sports exchange antara kompleks elit, buat sebagian orang itu terasa seperti, oh mereka hidup di dunia yang benar-benar berbeda. Sedangkan pastinya orang-orang ingin equality ya. Di Korea, status sosial sering terasa lebih visible dan lebih terstruktur. Alamat rumah bisa langsung membentuk persepsi orang, kadang bahkan sebelum mereka kenal sama lu. Makanya waktu isu ini viral, gue nggak terlalu kaget kalau respons publik Korea cukup emosional. Karena ini sebenarnya bukan cuma soal olahraga. Ini soal kecemasan sosial. Tentang siapa yang punya akses, siapa yang makin dekat dengan opportunity. Dan siapa yang perlahan merasa tertinggal. Tapi di sisi lain, gue juga nggak merasa semua penghuni apartemen itu otomatis salah. Karena dari informasi yang ada, nggak ada bukti mereka melakukan sesuatu ilegal atau merugikan orang lain secara langsung. Mereka cuma bikin acara komunitas, dan honestly kalau kita tinggal di lingkungan yang sama, punya lifestyle mirip, wajar aja sih ya kalau circle sosial terbentuk. Jadi menurut gue yang bikin isu ini viral bukan tindakan spesifiknya ya, tapi timing dan konteks sosialnya. Dan ada beberapa keyword di dalam postingan itu, di dalam posternya itu yang mungkin mengganggu beberapa grup orang di Korea. Karena Korea sekarang memang lagi ada atmosfer frustasi soal ketimpangan. Harga rumah, biaya hidup, kompetisi kerja, tekanan pendidikan, semua itu numpuk. Dan kadang satu berita kecil bisa jadi simbol dari rasa frustasi yang jauh lebih besar. Makanya acara Sports Day ini akhirnya berkembang jadi diskusi nasional tentang class divide, pembagian kelas ya. Padahal awalnya cuma acara olahraga antar apartemen. Dan yang menurut gue paling menarik di sini adalah semakin modern dan sukses sebuah kota, kadang manusia malah makin mencari tribe-nya sendiri, grupnya sendiri. Orang ingin tinggal dengan orang yang mirip mereka, bersosialisasi dengan orang yang setara, membangun circle yang terasa aman dan nyaman. Nah, pertanyaannya adalah di titik mana komunitas berubah jadi eksklusivitas? Dan di titik mana eksklusivitas ini mulai menciptakan jarak sosial? Itu yang sekarang lagi diperdebatkan di Korea. Kalau menurut gue, seperti yang tadi gue sempat bahas sedikit, ada beberapa keyword seperti luxury atau menjaga image elite atau luxury apartemennya ya. Nah, itu yang membuat orang-orang kurang nyaman untuk membaca. Tapi at the same time, menurut gue, sorry to say, tapi mungkin beberapa orang merasa minder kali ya. Karena melihat orang lain yang sukses banget, padahal gue lagi kerja keras banget, kenapa gue nggak bisa sih gitu ya. Melihat orang yang udah mencapai kesuksesan yang mereka
begitu inginkan dan mungkin terlihat sangat gampang untuk orang lain dan bagi mereka terlihat sangat susah, ya itu bisa membawa rasa kecemburuan ataupun rasa minder. Ya, dan itu valid sih, tapi mungkin itu tidak bisa menyalahkan orang-orang elit yang membuat aktivitas mereka sendiri. I don't know, kalau menurut gue sih sah-sah aja ya. Dan semakin ekonomi susah, mungkin orang kaya pun merasa aset mereka turun ya, value aset mereka turun, bisnis mereka juga anjlok, sehingga mereka juga harus melakukan sesuatu untuk menjaga value mereka. So I think bukan maksud gue untuk mendefend orang-orang kaya ini, karena gue juga kaya dalam hati. But anyways, nggak ada masalahnya menurut gue ya. I don't know what you guys think. Kalau pada sendiri gimana ngeliatnya? Menurut lu ini cuma komunitas warga biasa yang dibesar-besarkan media? Atau ini memang tanda bahwa Korea makin terbagi berdasarkan kelas sosial dan kekayaan properti? Dan kalau fenomena kayak gini mulai muncul makin terang-terangan, apakah Indonesia suatu hari juga bisa mengarah ke sana? Tulis pendapat lu di komentar, karena jujur isu ini sebenarnya menyentuh banyak hal tentang society modern sekarang. Terima kasih sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen down below untuk nonton dan untuk mendengarkan cerita dan berita dari Korea langsung dari Bung Korea. Nah, annyeong, apa kata dunia?